Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kemarin kita telah mengambil pelajaran mengenal tanda-tanda i'rab, yang mana untuk rafa itu ada 4 tanda. Ada dhammah, waw, alif dan nun. Dari 4 itu dhammah adalah tanda aslinya. Adapun waw, alif dan nun itu adalah tanda pengganti ketika tidak ada dhammah. Ketika tidak ada dhammah. Iya. Alhamdulillah, kemarin dhammah kita sudah ambil bahwasanya dia tempatnya ada berapa? Ada 4 tempat. Pertama, isim mufrad. Kedua, jamak taksir. Yang ketiga, jamak salim. Yang keempat, fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Ini sudah. Dhammah jadi ada 4 tanda, 4 tempat dhammah beralamatkan dalam i'rab. Nah, sekarang pembahasan selanjutnya waw. Alamat cabangnya. Kata beliau rahimallahu wa ammal waw fatakunu alamatan li raf'i. Adapun waw, maka dia menjadi tanda untuk rafa' fi mawdi'ain, hanya pada 2 tempat. Ini persis di buku dasar. Ya, waw menjadi tanda untuk rafa' hanya ada pada 2 tempat. Fi jam'il mudzakkar salimi, pertama pada jamak mudzakkar salim. Pertama pada jamak mudzakkar salim, wa ma humila alaih, dan apa yang diikutkan padanya. Jadi Masya Allah, ada jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim kan yang punya mufrad, kemudian dijamak dengan waw dan nun atau ya dan nun. Ada di sana kata tidak ada mufradnya. Tidak ada mufradnya, tapi bentuknya sama dengan apa? Jamak mudzakkar salim. Ini kita tidak bilang jamak mudzakkar salim, tapi apa? Diikutkan kepada jamak mudzakkar salim. Misalnya yang paling sering dinukil di sini adalah kalimat bilangan yang puluhan. Mulai dari 20 sampai 90. 20 kan isrun, 30, salatun, 40, arbaun, 50, khamsun, 60, sittun, 70, sab'un, 80, samanun, 90, tis'un, 100, tidak semasuk. Puluhan ini. Mulai dari 20 sampai 90 itu mulhaq, diikutkan kepada jamak mudzakkar salim. Karena kenapa mulhaq? Bukan jamak mudzakkar salim, tapi bentuknya sama. Ya kan? Karena isrun tidak ada mufradnya. Isrun mufradnya bukan asyara. Kalau asyara kan 10. Kalau isrun tidak ada mufradnya. Anu bisa paham ini? Tidak ada mufradnya. Jadi dia apa hukumnya ini? Apakah kita bilang jamak mudzakkar salim? Maju saya. Ya. Apakah kita bilang jamak mudzakkar salim? Enggak. Tapi kita bilang apa? Mulhaq. Diikutkan kepada jamak mudzakkar salim. Diikutkan kepada jamak mudzakkar salim. Itu bahasa yang tepatnya. Karena dia bukan jamak mudzakkar salim. Demikian pula semuanya. Ada orang bernama misalnya Zaidun. Ada orang, dia punya nama apa? Zaidun. Ini Zaidun, orang bernama Zaidun. Apakah jamak mudzakkar salim? Bukan, karena itu namanya mufrad. Cuman karena bentuknya seperti jamak mudzakkar salim, nanti dibilang diikutkan. Jadi kalau antum baca ja'a Zaiduna, ra'aitu Zaidina, ikut jamak mudzakkar salim. Mulhaq namanya, diikutkan. Ini yang baru di sini. Kalau di 2 buku sebelumnya kan yang jelas jamak mudzakkar salim dirofa dengan waw. Yang baru ini wa ma humila alaih, dan apa yang diikutkan kepadanya. Bahasa pendeknya mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Diikutkan kepada jamak mudzakkar salim. Bukan karena jamak mudzakkar salim, tapi apa? Karena mirip dengan jamak mudzakkar salim, sehingga dibilang diikutkan dengan jamak mudzakkar salim. Antum bisa paham ini?
Ini dia tambahannya. Nah, contoh mudah sekali. Wa yauma idzin yafrahul mu'minuna. Mana jam mudzakkar salimnya? Al mu'minuna. Ini diropa, tanda ropanya waw. Wa iyyakum minkum isruna sabiruna. Kalau sabirun jam mudzakkar salim isruna. Ini mulhaq. Ini contoh untuk apa? Mulhaq yang diikutkan kepada jamak mudzakkar salim. Yang diikutkan kepada jamak mudzakkar salim. Jelas kan? Ini tempat pertama. Jamak mudzakkar salim. Alamat rofanya adalah waw. Alamat rofanya adalah siapa? Waw. Kemudian yang kedua, wafil asma'is sitta. Pada isim-isim yang 6. Di buku sebelumnya 5. Ini dibilang 6. Kan dulu kan al-asma'u al-khomsa. Kalau sekarang al-asma'u sittah. Di Qoturnada nanti asma'u sab'ah. Enggak. Ini ujungnya. Ini yang paling lengkapnya di sini. Asma'u sittah. Tapi kenapa di sebelumnya bilang 5? Nanti ada alasannya akan disebutkan. Wafil asma'i sittah. Dalam isim-isim yang 6. Ini juga beralamatkan waw kalau dirofa. Wahya dia adalah siapa itu isim yang 6? Abuka wa akuka wa hamuka wa fuka wa hanuka. Tambahannya adalah hanuka. Tahu hanuka? Anunu. Hanuka. Anumu. Hah? Tahu anu? Hanu. Tahu anu? Hah? Itu anunu. Itu maksudnya hanuka. Ada dua penafsiran. Dia bisa bermakna umum. Hanuka. Semua yang tidak bisa disebut namanya dibilang hanuka. Kita bilang apa itu anunya? Anunya. Bisa juga ma yustakbahu bidzikri. Apa yang tidak bagus disebut. Seperti biasa digunakan ke farj. Kemaluan. Orang bilang hanuk. Itu? Ini yang bahasa timur kan umum. Anu umum. Bersayur itu anuta. Iya kan? Kalau Jawa, jangan bilang anu di Jawa. Kalau Jawa katanya kemaluan. Itu penggunaan di Arab juga memang begitu, dua. Jadi Arabnya hanuka, hanu. Kita bilang anu. Mirip anu hanu. Antum paham jadi? Iya. Cuman ini karena umum begitu, sebagian ulama menggugurkannya. Karena yang fasih dia tidak dibaca hanuka, tidak dikasih panjang. Yang fasihnya dia baca pendek, hanuka. Kalau baca pendek berarti isim mufrad, i'rabnya. Nanti akan disebutkan alasannya, insyaallah. Yang jelas ini tambahannya, hanuka. Ini tambahannya, hanuka. Wadu malin 6 jadinya. Abu, aku, hamuk, fuk, hanuk, du, malin 6. Nah contoh qala abuhum la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina wa ja'a hamuka wa hada fuka wa hanuka wa hada fuka wa hanuka wa innahu ladu ilmin. Ini semuanya 6 contohnya. Ini semuanya contoh untuk 6 tadi itu. Kalau antum semua lihat itu semua 6 itu semuanya kedudukannya marfu. Tanda rupanya adalah apa? Wow. Karena dia termasuk semuanya dari apa? Al-asma'u sitta. Termasuk dalam al-asma'u sitta. Di sini belum diterangkan kenapa hanuka tidak dimasukkan. Di sebelumnya di sini dimasukkan. Nanti ada keterangannya. Setelah ini karena sekarang ini fokus dulu alamat i'rabnya. Jadi kesimpulan kita jamak mudzakkar salim dan al-asma'u sitta kalau dirofa tandanya adalah waw. Itu dia. Sekarang alif. Wa ammal alif. Adapun alif. Di mana alif menjadi tanda untuk rofa? Beliau bilang fatakunu alamatan li raf'i fil mutsanna. Selesai. Dia menjadi alamat untuk rofa pada isim mutsanna. Cuma satu tempat. Satu saja yang beralamatkan alif ketika dia rofa. Yaitu isim mutsanna. Tahu isim mutsanna? Di sini tidak perlu kita terangkan karena sudah 2 kali kita lewati isim mutsanna. Dia isim yang menunjukkan atas berapa? 2 laki-laki atau 2 perempuan dengan ditambahkan apa? Waw dan alif dan nun atau
ya dan nun. Paham ya? Kemudian di sini cuma dibilang wa ma humila alaih. Dan apa yang diikutkan kepada isim mutsanna seperti itnan, itnatan. Ini kan kalimat dua. Itnan, itnatan. Kalau itnan kan dua laki-laki. Kalau itnatan dua perempuan. Antum bilang ini itnan, isim mutsanna atau bukan? Itu pertanyaannya. Bukan, karena tidak ada mufradnya. Tapi karena bentuknya sama, kita bilang apa? Mulhaq dengan isim mutsanna. Antum bisa pahami itu? Mulhaq. Jadi i'rabnya sama. Antum bilang ja'atnan, ra'aitu tnain, marartu bitnain. Sama antum bilang ja'a rajulan, ra'aitu rajulain, marartu birajulain. Jadi bisa antum simpulkan sampai sekarang ini, karena sudah selesai ini yang mulhaq. Karena yang mulhaq itu cuma ada pada jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan isim mutsanna. Tidak ada yang lain. Mulhaq diikutkan sesuatu pada tiga itu. Iya, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan isim mutsanna. Cuma tiga itu terjadi mulhaq. Terjadi mulhaq. Yang pada dasarnya sebenarnya karena kan kita cuma melihat lafaz. Kalau lafaznya terpenuhi dengan lafaz jamak mudzakkar salim, isim mutsanna dan jamak muannats salim, sudah sebenarnya langsung tanpa antum pedulikan ini ada mufradnya atau tidak. Langsung antum i'rab dengan i'rab masing-masingnya itu. Kalau jamak mudzakkar salim waw, rafa. Jamak muannats salim dhamma, rafa. Isim mutsanna alif, rafa. Begitu. Setelah itu nanti baru dirinci ini lafadznya jamak atau diikutkan ke jamak. Ini lafadznya mutsanna atau diikutkan ke mutsanna. Begitu saja setelahnya. Karena dari sisi bacaan, dari sisi i'rab, semuanya dipukul rata begitu. Jelas kan? Kemudian rincian setelahnya itu jamak atau mulhaq. Iya. Dan antum jangan terlalu juga sibuk pikirkan mulhaqnya itu ya. Karena dia sedikit, tidak banyak. Seperti nanti mulhaqnya mutsanna kan cuma 4 kata. Itnan, itnatan, kila, kilta. Itu pun ada syaratnya. Nanti akan dijelaskan syaratnya, insyaallah. Ada nanti di pembahasan berikutnya. Di sini juga di buku ini. Di buku ini nanti. Cuma sekarang ini fokusnya masih lain. Fokusnya sekarang ini yang jelas isim mutsanna kalau di rafa dengan tanda apa? Alif. Ada nanti lagi tambahan pembahasan oleh penulis sendiri insyaallah. Iya. Nah, contoh qala rajulani, lihat rajulani. Dia ini fa'il, alamat rofanya dengan tanda apa itu? Alif. Inna wa dan firman Allah, inna iddatas syuhuri indallahi itna asyara syahron. Itna. Iya. Kata itna. Anda bisa pahami itu? Kata itna. Itu mulhaq terhadap siapa? Isim mutsanna marfu, tandanya alif. Fam fajarat min hutnata asyarata aina. Ini sudah 2 kata. Nanti tinggal ditambah nanti 2 kata berikutnya lagi. Kan hanya ada 4 kata yang diikutkan kepada isim mutsanna. Yang terkenalnya begitu, 4 kata. Iya. Ini selesai. Yang jelas ini alamatnya alif. Wa amman nun, adapun nun. Nun, kapan dia menjadi tanda untuk rafa? Itu pertanyaan kita. Jawabannya fatakunu alamatan liraf'i fil fi'lil mudhari'i idza tasala bihi. Masyaallah. Fatakunu maka dia menjadi alamatan tanda liraf'i untuk rafa fil fi'lil mudhari'i pada fi'il mudhari idza tasala bihi kalau bersambung dengannya. Karena dia alamat rafa dengan dhamma kalau tidak bersambung dengan sesuatu. Kalau ini berarti alamat rofanya dengan nun kalau bersambung dengan sesuatu. Kemarin sudah lewat yang tanda rofanya dengan dhamma. Syaratnya lam yattasil bi akhirih syai. Tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Ini nun. Kapan? Kalau bersambung dengan akhirnya sesuatu. Siapa itu? Ini. Ingatin, domir tatnia maksudnya alif. Domir yang menunjukkan 2 maksudnya alif. Nah contoh wan najmu wasyajaru yasjudan. Mana?
Yasjudani. Alamat rofanya itu adalah siapa? Subutun. Kenapa alif? Ini bukan isim mutanna, ini asmaul. Domir jamak maksudnya siapa? Waw jamaah. Nah, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mana dia? Yu'minuna. Tanda rofanya adalah wa? Subutun nun. Subutun nun. Paham? Au domirul mu'annatsatil mukhatabati, atau domir yang menunjukkan mu'annatsa perempuan mukhatabah yang diajak bicara, atau domir yang menunjukkan perempuan yang diajak bicara, yaitu maksudnya ya. Yang diinginkan di sini adalah siapa? Ya. Nah, contoh ata'jabina min amrillah. Lihat, ta'jabina. Itu alamat rofanya siapa itu? Subutun nun, tetapnya nun. Jadi kalau bersambung dengan tiga ini, ada fiil bersambung dengan alif, ada fiil bersambung dengan waw, ada fiil bersambung dengan ya, maka alamat rofanya subutun nun. Tetapnya apa? Nun. Antum bisa pahami? 3 tempat. Ini yang disebut dengan al-af'alul khamsah. Selesai alamat rofa. Jadi kita ulangi. Rofa punya berapa tanda? 4. Dhammah, waw, alif, subutun nun. Dhammah pada berapa tempat? 4. Isim mufrad, jamak taksir, jamak salim, fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'. Alif di mana? Alif 1 tempat. Di mana? Isim mutanna. Waw 2. Mana itu? Jamak mudzakkar salim dan asmaus sittah. Asmaus sittah. Yang keempat sekarang ini nun. Berapa tempat? 1 saja. Kata singkatnya itu pada af'alul khamsah. Kalau mau diurai pada fi'il yang bersambung dengan alif, waw, ya. Itu maksudnya. Af'alul khamsah. Jelas kan? Selesai. Wali nasbi. Untuk nasab. Iya. Kita sikat lagi deh. Baru 20 menit. Wali nasbi. Untuk nasab. Khamsu alamatin. Ada 5 tanda. Jadi kalau nasab tidak keluar dari 5 tanda. Antum kalau tidak dapat salah satu dari 5 ini bukan mansub. Bukan mansub. Ada 5 tanda. Al-fathatu wahil aslu. Ini fathah, dia adalah asal. Karena pengertian nasab itu apa? Perubahan dikhususkan tandanya fathah atau apa yang menggantikannya. Berarti fathah adalah tanda khusus, tanda pokok. Makanya belum bilang wahiyal aslu. Inilah tanda asal. Wal alif wal kasratu wal ya wa hatfun nun. Alif, kasro, ya dan penghilangan nun. Wahiyya naibatun anil fathah. Ini adalah pengganti dari fathah. Antum bisa pahami ini? Inilah pengganti dari fathah. Sekarang tinggal tempat-tempatnya. Mudah sekali ini. Iya, di buku dasar dulu ini yang ditabel. Paham kan? Wa ammal fathatu fatakunu alamatan linasbi fi salasati mawadi'a. Adapun fathah, maka dia menjadi tanda untuk nasab pada 3 tempat. Jadi fathah itu cuma ada 3 tempat yang beralamatkan fathah. Paham ya? Dari kata bahasa Arab. Pertama, pilih isim mufrad. Pada isim mufrad, antum sudah hafal apa itu isim mufrad? Munsoriban kana au ghair munsharib. Apakah dia bertanwin atau tidak bertanwin? Pokoknya kalau isim mufrad bertanwin atau tidak, langsung mansub dengan apa? Fathah. Nah, contoh wattaqullaha, mana dia? Allah. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaquba. Mana dia? Ishaq dan Yaquba. Cuman Allah ini contoh yang bertanwin. Karena sebelum ada al-ilahun. Anda paham kan? Sebelum ada al itu bacaannya apa? Ilahun. Jadi asalnya Allah al-ilahu. Kemudian dihilangkan hamzanya di awal. Yang ilah hilangkan hamzanya. Menjadi Allah. Anda paham perubahannya itu kenapa jadi Allah? Jadi sebenarnya kalau dihilangkan alnya
Antum harus kembalikan ke bentuknya. Ilahun. Antum paham ini? Jadi asalnya sebelum ada al apa? Ilahun. Kemudian masukkan al menjadi al-ilahu. Paham kan? Untuk meringankan, hilangkan hamzanya. Menjadi, kalau hamzanya hilang, apa jadinya? Kan tadi al-ilahu. Hilangkan hamzanya. Allah. Aduh, paham ceritanya itu? Alhamdulillah. Jadi, Allah itu sebelum ada alnya ditanwin. Ilahun, ilahan. Itu contohnya untuk yang bertanwin. Kemudian wa wahabana lahu Ishaqo. Ini contoh untuk yang tidak bertanwin, nama orang ajam. Wa Yaquba, sama Yaquba juga. Wa id wa'adana Musa. Kenapa didatangkan ini contoh ketiga? Yaitu fathahnya itu nampak ataupun tidak nampak. Musa fathah muqaddara. Mana min dzuriha apa? Ta'addur. Selesai tempat pertama isim mufrad. Wa fi jam'i taksiri, tempat kedua pada jamak taksir. Sudah tahu kan jamak taksir? Apa yang berubah bentuk? Mufradnya. Munsharifan kana au ghairu munsharif. Apakah dia bertanwin atau tidak bertanwin? Yang jelas kalau jamak taksir di fathah kalau dia dinasab. Nah, contoh watarol jibala, mana dia? Al jibala. Ini contoh yang bertanwin karena kalau tidak ada al jibalan. Paham kan? Kalau tidak ada al. Wa'adakumullahu magonima. Mana dia? Magonima. Ini contoh untuk yang tidak bertanwin karena dia sigo muntahal jumu. Ini dua ini adalah fathah nampak. Wa ankihul ayama, ini fathah muqaddaro untuk jamak taksir. Jadi sama saja apakah fathahnya nampak atau muqaddaro. Jelas ya? Wa fil fi'il mudhari'i, Masya Allah. Di antara yang beralamatkan fathah adalah fi'il mudhari. Cuma ada syaratnya. Idza dakhala alaihi nasibun. Satu, kalau masuk padanya alat penasab. Kan fi'il mudhari kan kalau tidak ada penasab dan penjazam marfu. Paham? Kapan dia dinasab? Kalau masuk padanya alat penasab. Syarat pertama. Dan syarat kedua, walam yattasil bi akhiri syai', tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Karena kalau bersambung dengan sesuatu itu tadi alif, waw, ya, lain tandanya. Lain tandanya. Ini tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu, maka sudah langsung di fathah. Nah, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Mana dia? Yanala. Paham? Ada alat penasab? Ada siapa itu? Lan. Ya kan? Terus di yanala sendiri ada bersambung dengan waw? Ya, alif. Sudah, maka dia dinasab dengan tambah fathah, terpenuhi syarat. Selesai fathah. Wa ammal alifu fatakunu alamatan lin nasbi. Adapun alif maka dia menjadi tanda untuk nasab. Fil asma'i sittah. Pada satu tempat lagi. Jadi ingat, di rofa ada yang beralamatkan alif satu, isim mutsanna. Di nasab ada yang beralamatkan juga alif ketika dinasab satu juga. Fil asma'i sittah. Pada isim-isim yang 6 yang sudah lewat penyebutannya tadi. Siapa tadi mereka? Abuka, ahuka, hamuka, fuka, hanuka, dumalin. Itu isim yang 6 sudah lewat. Nah, contoh makana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum. Man dia? Aba. Di sini mansub karena khobarnya kana. Di sini dia mansub sebagai khobarnya kana. Alamat nasabnya apa itu? Alif. Wa nahfadu akhona. Man dia? Akhona. Situ mansub sebagai maf'ulun bi. Alamat nasabnya adalah siapa? Alif. Wa ra'aitu hamaka wa hanaka. Sama itu? Iya kan? Mansub maf'ulun bi. Wa ankana damalin. Man dia? Damalin. Itu khobar kana. Itu khobar kana. Mansub. Alamat nasabnya apa? Alif. Selesai. Itu alif satu tempat. Wa amal kasratu fatakunu alamatan lin nasbi fi jam'il muannatsis salim wa mahumil alai. Satu lagi. Adapun kasra, maka dia menjadi tanda untuk nasab
pada jama' muannas salim. Jadi jama' muannas salim rofa dengan dhamma, nasab malah dengan kasroh. Wa ma humila alai, dan apa yang diikutkan kepada jama' muannas salim, mulhaknya yang bentuknya sama dengan jama' muannas salim, diirob dengan jama' muannas salim. Contoh khalaqallahu samawati, mana dia? As-samawati jama' muannas salim. Wa in kunna ulati hamlin, ulati itu bukan jama' muannas salim tapi mulhak, diikutkan dengan jama' muannas salim, maka irobnya sama. In kunna ulati, ulati itu khobar kunna, paham? Kunna itu kan kana, ini ulati khobarnya mansub, khobar kunna kana itu kan mansub. Tapi tanda nasabnya apa di sini? Kasro. Jelas ya? Selesai. Wa ammal ya'u, adapun ya, fatakunu alamatan linnasbi fi maudi'ain, maka dia menjadi tanda untuk nasab pada dua tempat. Dua tempat. Ya menjadi tanda untuk nasab pada dua tempat. Di mana itu? Fil mutsanna. Satu pada isim mutsanna. Jadi isim mutsanna kalau dinasab tandanya adalah siapa? Ya. Wa mahumila alai, dan apa yang diikutkan kepada isim mutsanna juga sama. Jadi isim mutsanna dinasab dengan ya. Yang mirip dengan isim mutsanna juga dinasab dengan ya, namanya mulhaq, diikutkan kepada isim mutsanna. Contoh, nah, waja'alna muslimaini lak, mana dia? Muslimaini itu mansub, maf'ulun bih. Iya. Id arsalna ilaihi mutnaini, mana dia? Itnaini mansub dengan ya, kan dia isim? Bukan, kan dia mulhaq, diikutkan dengan isim mutsanna. Jadi jangan bilang isim mutsanna, kan tidak punya mufrad. Iya. Rabbana amattana nataini, mana? Itnataini. Paham ya? Selesai tempat pertama. Tempat kedua, wa fi jam'il mudzakkar salim, pada jama' mudzakkar salim juga dinasab dengan ya. Wa ma humila alai, dan apa yang diikutkan atasnya, yaitu mulhaknya jama' mudzakkar salim. Nah contoh, nunjil mu'minina, mana dia? Wa wa'adana Musa 30 lailatan, mana? Iya, selesai. Ini tempat berikutnya, wa amma hatfun nun, adapun penghilangan nun. Kapan dinasab dengan penghilangan nun? Itu pertanyaannya. Jawabannya, fayakunu alamatan linnasbi fil af'alil lati raf'uha bi thubutin nun. Dia menjadi tanda untuk nasab pada fiil yang dirofa dengan tetapnya nun. Tadi yang baru kita pelajari. Kapan tadi dirofa dengan thubutun nun? Kalau bersama dengan waw, alif, ya. Berarti akan dimansub dengan penghilangan nun kalau bersama dengan waw, alif, ya. Itu maksudnya. Mudah sekali. Iya. Nah, illa antakuna malakaini. Mana dia syahid kita? Takuna. Apa alamat nasabnya itu? Penghilangan nun. Wa antasumu khairul lakum. Mana dia? Tasumu. Apa alamat nasabnya? Penghilangan nun. Walan takumi. Lihat, asalnya itu sebelum ada lan, takumina. Paham? Kemasukan lan menjadi lan takumi. Jelas? Selesai alamat nasab. Lanjut alamat khafat. Hah? Saya enak aja, saya lanjut. Yang lain? Hah? Mudah punya lain? Sudah? Alhamdulillah. Berarti sudah dulu. Besok lagi baru alamat khafat. Karena kalau antum diam itu saya lanjut. Berarti sudah dulu? Baik. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada?
Ada banyak. Pertama, karena tidak ada mufradnya, itu pokok. Yang kedua, karena tidak terpenuhi misalnya syarat dari jamak mudzakkar salim, tidak terpenuhi syarat dari isim musanna. Kan ada syaratnya itu kata yang dibuat jamak mudzakkar salim, misalnya jamak mudzakkar salim syarat yang dibuat dengannya harus berakal. Nah, kalau tidak terpenuhi, begitu dinamakan mulhaq. Yang jelas itu yang paling pokoknya itu tidak punya mufrad. Ketika dikembalikan tidak ada mufradnya, itu yang pokok. Kan namanya jamak itu kan berarti ada mufrad. Ada lagi? Pelajaran mudah ini, masih mudah semuanya. Kan tambah-tambah sedikit saja ini. Dadah, subhanallah hamdik, syadallah ilaha illa anta.